أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankan doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Surat Ibrahim ayat 39 sampai ayat 41. Nabi Ibrahim alaihissalam memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kepadanya dua orang putra terbaik di saat-saat ia dan istrinya telah lanjut usia, tidak mungkin mempunyai putra lagi. Bahkan istrinya Sarah telah putus asa dan merasa dirinya tidak mungkin lagi mempunyai anak. Waktu itulah ia dianugerahi putra yang bernama Ishak, dan sebelumnya ia telah dianugerahi putra dari istrinya Hajar yang bernama Ismail alaihissalam. Sekalipun Sarah telah sangat tua dan tidak mungkin lagi melahirkan anak, tetapi keinginan mempunyai putra selalu menjadi idamannya. Lebih-lebih setelah mendengar Ismail telah bertambah dewasa, selalu dikunjungi oleh suaminya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ke tempat ia dibesarkan di Mekah, yang sangat jauh jaraknya dari Palestina. Timbul rasa iri hati kepada Hajar, bekas pembantunya,
apalagi setelah dinikahi Ibrahim alaihi salam atas izinnya pula, ditambah pemikiran Sarah, kenapa pembantunya yang dikaruniai Allah seorang putra, sedangkan dia sendiri belum juga lagi dianugerahi. Rasa iri itu semakin lama semakin besar. Dalam keadaan demikian, malaikat datang kepada dua orang suami istri yang telah lanjut usia itu, menyampaikan perintah Allah untuk memberitahukan berita gembira bahwa mereka akan dianugerahi Allah seorang putra yang bernama Ishak, seorang anak laki-laki yang akan diangkat menjadi nabi dan rasul di kemudian hari. Berita itu diterima oleh Nabi Ibrahim, terutama Sarah, dengan rasa heran dan tidak percaya, tetapi penuh harapan. Ia hampir tidak percaya berita itu karena umurnya telah terlalu tua untuk mengandung dan melahirkan anak. Menurut kelaziman wanita yang seumur dia mustahil melahirkan anak, sekalipun demikian ia juga mempunyai harapan karena berita itu berasal dari Tuhan yang Maha Esa yang disampaikan oleh malaikat pesuruhnya. Ia yakin dan percaya bahwa Tuhan kuasa menciptakan yang dikehendakinya. Semua mudah bagi Tuhan yang Maha Esa. Penyampaian berita-berita oleh malaikat kepada Ibrahim alaihissalam dan Sarah bahwa mereka akan mempunyai putra. Allah berfirman, "Wamra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha biishaqa wa min wara'i ishaqa Ya'qub qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid." Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku itu sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Maka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih." Surat Hud ayat 71 sampai 73. Allah berfirman, "Qalu la taujal inna nubashshiruka bi gulamin alim qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Mereka berkata, "Janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak." Dia Ibrahim alaihissalam berkata, "Benarkah kamu
memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut. Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?" Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang putus asa." Dia Ibrahim alaihissalam berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat." Surat Al-Hijr ayat 53-56. Ibrahim alaihissalam memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Pemurah atas anugerahnya yang lain, yaitu mengabulkan doa-doanya, seperti menjadikan tanah Mekah dan sekitarnya sebagai tanah haram, menjadikan dia sebagai keturunannya dan keturunannya orang soleh, bahkan mengangkat dua orang putranya, Nabi Ismail dan Ishak, menjadi seorang nabi dan rasul. Apa yang dirasakan Nabi Ibrahim alaihissalam waktu memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan ini dapat dimaklumi betapa bahagianya ia dan keluarganya setelah berusaha dengan keras mengalami cobaan-cobaan yang sangat berat, mendapat halangan dan rintangan dari bapak dan kaumnya. Kemudian pada saat umurnya dan istrinya semakin tua, ia melihat semua hasil usahanya itu, hampir semua yang pernah dimohonkannya kepada Tuhan dahulu dikabulkan. Bahkan cita-citanya memperoleh keturunan yang semula dirasakannya tidak akan mungkin terwujud, kemudian atas kehendak Tuhan yang Maha Pemurah akhirnya terkabul juga, sehingga lahirnya putra yang kedua, yaitu Ishak alaihissalam. Ayat 40. Pada ayat ini dilukiskan lagi pernyataan syukur Nabi Ibrahim pada Allah atas segala rahmatnya. Ia bertambah tunduk dan patuh kepada Allah dan berdoa agar Allah menjadikan keturunannya selalu mengerjakan sholat, tidak pernah lalai mengerjakannya sedikit pun, sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dan sempurna pula hendaknya mengerjakan sunnah-sunnahnya dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar keturunannya selalu mengerjakan solat, karena solat itu adalah pembeda antara mukmin dan kafir dan merupakan pokok ibadah yang diperintahkan Allah. Orang yang selalu mengerjakan solat akan mudah baginya mengerjakan ibadah-ibadah lain dan amal-amal soleh. Solat dapat mensucikan jiwa raga, karena solat dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar menerima ibadah-ibadahnya. Keinginan beribadah kepada Tuhan ini lebih diutamakannya dari keinginan mengikuti kehendak bapaknya. Allah berfirman, "Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya." Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Surat Maryam ayat 48. Yang dimaksud dengan doa dalam ayat ini adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman, "Innal ladzina 'inda rabbika
la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan mereka mensucikannya dan hanya kepadanya mereka bersujud. Ayat 41. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar Allah mengampuni segala kesalahannya, kesalahan ibu bapaknya dan kesalahan orang-orang yang beriman pada hari di mana Allah menghimpun mereka untuk dihisab segala amal dan perbuatannya yang telah dikerjakan semasa hidup di dunia dahulu. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ibu Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang beriman kepada Allah, sedang bapaknya adalah orang yang kafir. Ia memohonkan ampun dari bapaknya itu karena ia pernah berjanji akan memohonkan ampun bagi bapaknya. Akan tetapi tatkala ternyata bapaknya telah dalam kekafirannya dan menjadi musuh Allah, maka ia berlepas diri darinya, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am maw'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim." Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Surat At-Taubah ayat 114. Keluarga seharusnya memiliki misi keluarga. Kadang hanya satu di antara suami istri yang merasa harus memilikinya. Pertanyaannya, seberapa penting misi keluarga? Keluarga tanpa misi bagaikan pesawat yang sudah tinggal landas, tetapi pilot dan kopilot tidak tahu tujuan pendaratannya. Suami memegang peran penting dalam menentukan misi keluarga karena suami adalah imam. Teladan keluarga yang berhasil selalu mempunyai misi yang jelas. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, mendoakan anak dan keturunannya untuk senantiasa beriman kepada Allah. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankan doaku. Surat Ibrahim ayat 40. Misi adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk menuju Allah. Setiap salat kita selalu meminta kepada Allah untuk ditunjukkan siratal mustaqim. Sebagian orang menafsirkannya sebagai jalan hidup atau rute menuju Allah. Orang yang sudah menemukan jalannya akan fokus menjalani perannya. Merancang visi dan misi keluarga berbasis fitrah berarti mengembalikan fitrah orang tua dan anak dalam pandangan Islam untuk menemukan misi hidup dan membangun peradaban. Misi diartikan sebagai panggilan hidup, tugas yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia diberi kekuasaan mengatur dirinya dan alam sekitarnya. Misi hidup adalah memilih bidang apa kita mau menjalankan peran sebagai khalifatullah, misalnya menolong anak yatim, membangun pendidikan, majukan teknologi, melestarikan alam. Sederhananya, misi hidup adalah keinginan untuk terlibat
dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang khalifah berarti harus ada peran-peran spesifik yang harus kita jalani karena makna khalifah luas sekali. Kita tidak mungkin mengatur semuanya. Kita memilih peran lebih spesifik. Peran inilah yang akan kita jalankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jika hidup di bumi mengaku hamba Allah tetapi tidak mempunyai jalan spesifik untuk mendekatkan kepadanya? Jika ingin hidup bermakna, temukanlah jati diri dan panggilan hidup kita sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fitrah peran ayah dan ibu. Kita sering berharap pemimpin hebat akan lahir di Indonesia. Bagaimana akan terwujud jika keluarga-keluarga tidak punya visi keluarga? Ayah tidak memiliki misi yang jelas dan ibu tidak memiliki pandangan yang utuh tentang mendidik anak agar memiliki peran peradaban yang mulia. Ayah berperan sebagai penentu misi keluarga, sedangkan ibu sebagai orang yang setia dan mendukung perjuangan. Ayah berperan sebagai imam yang menentukan tujuan, memimpin pergerakan, dan memberikan contoh yang nyata. Dalam Al-Quran, peran utama seorang ayah bukan mencari nafkah. Seorang yang sudah mukallaf berkewajiban mencari nafkah tidak perlu menjadi seorang ayah, tetapi tugas utama seorang ayah adalah terkait dengan keimanan. Menemukan misi keluarga. Misi adalah apa yang ingin diseru dalam kehidupan. Misi keluarga tujuannya adalah Allah mengambil peran dalam peradaban. Misi bukan tentang diri sendiri. Lebih dari itu, misi harus bisa memberi manfaat, menyeru kebenaran, menolong umat. Misi bukan berasal dari bakat, tetapi berasal dari bidang yang ingin diperjuangkan. Bukan perkara mudah menemukan misi keluarga. Kita tidak harus bersikeras memaksakan misi, berusaha dan mintalah petunjuk kepada Allah untuk menemukan misi. Mari belajar dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam sejak kecil sudah punya semangat menyeru kebaikan. Ia pernah menjadi penggembala kambing dan sukses selama 10 tahun. Baru menjelang usia 40 tahun diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel. Musa alaihissalam kemudian dikenal sebagai penyelamat Bani Israel daripada penggembala kambing. Begitu pula Nabi Muhammad SAW menjelang usia 40 tahun, beliau gelisah melihat kondisi umatnya. Beliau menyendiri ke gua dan mencari petunjuk. Kemudian datanglah Jibril membawa wahyu. Manfaat misi keluarga. 1. Perjuangan bersama itu mengekalkan. Pasangan suami istri yang mempunyai misi, cintanya akan kekal. Laki-laki yang punya misi yang jelas dan didukung dengan sepenuh hati oleh istrinya, cintanya takkan bertepi. Contoh pasangan yang mempunyai misi yang jelas dalam hidupnya adalah Presiden kita Bapak B.J. Habibie contohnya, dan Ibu Ainun. Dalam pidatonya Bapak B.J. Habibie pernah menyatakan misalnya adalah memakmurkan Indonesia melalui teknologi. Ainun adalah seorang dokter, tapi ia merelakan karir dokternya untuk mendukung cita-cita suaminya. Sebab itulah cintanya Bapak Habibie kepada Ibu Ainun luar biasa. Yang kedua, kejelasan orientasi pendidikan. Ketika orang tua
telah memiliki misi yang jelas, maka mudah menentukan pendidikan anak. Misalnya Bapak B.J. Habibie telah menentukan tujuan keluarganya untuk memajukan Indonesia melalui teknologi, utamanya dalam bidang pembuatan pesawat. Anaknya Ilham Habibie diarahkan untuk melanjutkan perjuangannya. Dalam sebuah keluarga, pendidikan bisa berbeda-beda bergantung misi keluarga masing-masing. Terpenting pendidikan yang harus berbasis fitrah dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, anak dan pasangan mudah fokus. Anak-anak akan lebih mudah diarahkan jika ada kejelasan misi, sebab mereka terbiasa melihat contoh langsung dari orang tuanya berjuang untuk meraih misi. Yang keempat, pacuan amal menjelang finish. Akhir hidup seseorang muslim bukan hanya dihabiskan dengan berleha-leha menunggu kematian. Sebaliknya, akhir hidup seorang muslim harusnya menjadi pacuan amal untuk mewujudkan misinya di dunia. Yang kelima, semua amal soleh menjadi terpadu. Dalam tauhid, semua terpadu, baik dalam keluarga, dakwah, dan sosial. Semua itu dapat direkatkan dengan misi keluarga yang jelas. Yang keenam, husnul khotimah dan amal tak terputus. 3 amal yang tidak akan terputus adalah amal jariah, anak yang saleh dan solihah, dan ilmu yang bermanfaat. Jika seseorang memiliki misi yang jelas, ikut berperan dalam pembangunan peradaban dan mempersiapkan keturunannya untuk mengambil peran pengabdian dalam peradaban yang mulia, orang seperti ini berpeluang mendapatkan amal yang tak terputus-putus. Mudah-mudahan langkah-langkah yang kita lakukan selama ini, mari kita berupaya menjadi suami yang soleh dan istri yang solihah, serta anak kita yang putra mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, yang putri menjadi anak yang solihah. Mudah-mudahan dengan kesolehan tadi, anak-anak cucu kita juga akan menjadi orang yang soleh dan solihah. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.